Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Alansyah dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya langsung saja akan menjelaskan, menerangkan tentang komunikasi nonverbal. Pengertian komunikasi nonverbal menurut Jody Pearson dan kawan-kawan, komunikasi nonverbal sebagai sebuah proses penggunaan pesan tanpa kata yang menimbulkan makna. Sedangkan menurut pengertian secara umum, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Halnya seperti melambaikan tangan untuk menyatakan selamat tinggal adalah contoh yang paling sederhana. Dalam dunia modern, komunikasi nonverbal biasanya digunakan sebagai penguat komunikasi verbal. Di sini ada fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi utama komunikasi nonverbal adalah untuk mengirimkan makna melalui penguatan berlawanan dengan komunikasi verbal secara menggantikan lambang-lambang verbal. Selain itu, ada beberapa fungsi lain seperti yang pertama mengirimkan makna, dan yang kedua mempengaruhi orang lain, dan yang ketiga mengatur alur percakapan, dan yang keempat mengekspresikan identitas kita. Dan yang selanjutnya ada manfaat komunikasi nonverbal. Yang pertama, repetisi menjadi manakala pesan yang sama dikirim secara verbal dan nonverbal. Dan yang kedua, aksentuasi, maksudnya adalah bahwa adanya penggunaan petunjuk nonverbal untuk menguatkan pesan yang dikirimkan. Dan yang ketiga, komplement, maksudnya adalah bahwa kode-kode nonverbal dan verbal menambah makna bagi satu sama lain. Dan keempat, ada kontradiksi, maksudnya adalah bahwa terjadi komunikasi antara pesan verbal dan pesan nonverbal. Dan yang kelima, ada substitusi, maksudnya adalah bahwa kode-kode nonverbal digunakan untuk menggantikan lambang-lambang verbal. Nah, di sini ada kategori sinyal nonverbal. Yang pertama itu ada ekspresi wajah. Wajah mengungkapkan tipe dan intensitasi perasaan Anda, terutama mata, sangat efektif untuk menunjukkan perhatian dan minat. Mempengaruhi orang lain untuk mengatur interaksi dan membangun sifat dominan. Dan kedua, ada gerak isyarat dan gerak tubuh seperti hanya melambaikan tangan dengan menggerakkan atau tidak menggerakkan badan. Kita dapat mengekspresikan pesan-pesan spesifik dan umum. Dan juga di sini ada variasi budaya dalam komunikasi nonverbal. Yaitu budaya asal seseorang amat menentukan bagaimana orang tersebut berkomunikasi secara nonverbal. Perbedaan ini dapat meliputi perbedaannya budaya Barat dan Timur, budaya konteks
tinggi dan konteks rendah bahasa disebut. Contohnya, orang dari budaya Oriental cenderung menghindari kontak mata langsung, sedangkan orang Timur Tengah, India, dan Amerika Serikat biasanya menganggap kontak mata penting untuk menunjukkan keterpercayaan, dan orang yang menghindari kontak mata itu dianggap tidak dipercaya. Nah, kali ini saya akan bertanya kepada saudara, contoh komunikasi nonverbal. Minimal sebutkan saja 3. Yang pertama, Seseorang yang menggigit giginya sendiri untuk menunjukkan kemarahan. Seseorang yang sedang tersenyum dan melakukan jabat tangan dengan orang lain biasanya untuk mewujudkan rasa senang, simpati, dan menghormati. Satriang yang membuang muka untuk menunjukkan suatu sikap rasa tidak senang terhadap orang lain. nah jadi begitu guys, contoh dari komunikasi nonverbal. Mungkin dicukupkan sekian dari Alwi video ini. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.